Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Henrys? Semoga sahabat Henrys dimanapun berada tetap sehat, tetap semangat. Seperti biasa sahabat Henrys, welcome back to my YouTube channel Henrys Media. Di tengah gencatan senjata kemarin yang gagal di Islamabad, Pakistan, Trump terus membuat blokade ya di laut ya. Kalau Trump ini seperti bajak laut gitu ya. Iran tidak mau kalah. Iran melakukan manuver strategi perang yang luar biasa canggihnya dan hebatnya guys ya. Apa itu strategi perangnya? Nanti disimak sampai selesai guys ya. Tapi bagi kalian yang baru mampir ke channel YouTube Henrys Media ini, jangan lupa ya support channel ini dengan tekan tombol subscribe di bawah, like, komen, dan juga share ke media sosial sahabat Henrys semua. Oke? Thank you so much. Ya, gencatan senjata udah habis nih guys ya. Tapi Trump membuat gencatan senjata sepihak ya. Jadi ditambah lagi gencatan senjata itu tidak digubris oleh Iran. Bahkan nih Iran menayangkan detik-detik tentara Iran itu menyita ya kapal barang. Tadinya banyak narasi mengatakan itu kapal dari Panama, Italia berbendera Panama dan sebagainya macamnya. Tapi setelah saya coba selidiki, saya cross check, itu ternyata adalah kapal dari Israel guys ya, yang memuat barang dari Israel. Nah itu ditangkap dan disita oleh tentara angkatan laut Iran ya. Itu kita lihat di videonya ya. Itu makin seru nih guys ya. Mereka naik gitu ya, naik ke atas kapal, mendobrak pintu kapal dan menyita kapal. Ada berapa buah katanya yang udah disita oleh Iran. Nah ini Trump sepertinya tampaknya tidak berkutik dengan keberanian dan kecerdasan dari Iran gitu ya. Nah sekarang lewat laut nih guys ya, Amerika dengan sok jagonya gitu ya, itu mencoba untuk memblokade ya kan kapal-kapal yang lewati Selat Hormuz gitu ya. Tapi dengan strategi perang Iran yang luar biasa, menggunakan doktrin lebah melawan gajah guys ya. Nah IRGC ini adalah angkatan laut asimetris paling ditakuti di abad ke-21. Nah, kalau Amerika kan membangun kapal induk senilai 13 miliar dolar. Nah Iran malah sebaliknya guys ya, membangun 500 kapal lebih yang tidak takut mati. Nah kalau sebelum kan drone kamikaze ya kan, drone yang ditiru oleh Iran ya kan, itu juga buatan Amerika, ditiru oleh Iran yang biayanya kan sekarang juga gitu di laut. Nah Iran membuat 500 kapal yang nggak takut mati guys ya. Nah sekarang coba kita telah mana yang lebih mengerikan, satu buah kapal induk atau 500 kapal kecil. Makanya ini kan doktrin lebah menyerang gajah ya kan, menyengat gitu ya. Gajah kan besar, tapi kan ruang geraknya kan tidak secepat lebah gitu ya. Kemegahan kapal induk ini cuman ilusi kekuatan terbesar abad ini. Ya hanya ilusi guys ya. Amerika membangun kapal induk kelas Gerald R. Ford, panjang 333 meter, bobot 100 ton, membawa 75 pesawat tempur, 5.000 awak. Biaya pembangunan itu kurang lebih 13 miliar. Operasionalnya 6,5 juta dolar per hari. Nah, bayangkan ya berapa banyak biaya yang dibutuhkan ya. Megah, mengesankan, wow gitu ya. Tapi di perairan Hormuz yang lebarnya 33 meter, nah, kapal induk itu bukan aset strategis. Sesuatu yang besar itu belum tentu hebat ya kan guys ya. Kenapa? Karena kapal induk itu sejatinya adalah peti mati raksasa, mengambang senilai 13 miliar ya kan. Nah, para perancang kapal induk Amerika merancangnya untuk Samudra Pasifik yang luas, ruang manuver ribuan kilometer, langit terbuka, ancaman konvensional. Beda, di Hormuz kapal itu tidak bisa berbelok cukup cepat karena besar guys ya. Sedangkan kapal feri saja
Biasa kalau mudik gitu ya, dari Bakauni ke Merak atau Merak ke Bakauni, itu kapal feri itu mau berbelok aja butuh waktu yang cukup lama, apalagi kapal induk ini, ya nggak? Logikanya begitu guys ya. Di Selat Hormuz, kapal itu tidak bisa menghindari serangan dari 3 arah sekaligus, ya. Di Hormuz, kapal itu adalah target terbesar yang pernah ada dalam sejarah peperangan laut. IRGC, Navy, Angkatan Laut Garda Revolusi Islam Iran, sudah memetakan setiap sentimeter ruang gerak kapal itu sejak 2 dekade yang lalu. Jadi memang Iran ini memang udah siap banget gitu ya, siap dari semua lini gitu guys ya. Baik itu udara dengan rudal canggihnya, ya kan, drone-nya, baik itu darat dengan pasukan daratnya kan. Kemarin sempat Amerika begadang-gadang akan menyerang, menginvasi Iran itu lewat jalur darat ya kan. Nyatanya nggak berani guys ya, karena konstur alam, kemudian bagaimana hebatnya mereka kesiapannya di darat. Nah sekarang mereka mencoba di laut dengan dengan sombongnya kapal induk gitu ya. Ternyata Iran selama 2 dekade itu sudah mempelajari di mana titik kelemahannya dan apa strategi cerdas yang akan dibuat dalam perang kali ini. Karena memang perang ini tidak hanya kekuatan senjata gitu guys ya, tapi juga kecerdasan. Itu yang dimiliki oleh manusia, ya kan? Kalau barang bagus, alatnya bagus, tapi manusianya nggak cerdas ya sama aja. Kemudian lewat propaganda, dia juga membuat propaganda narasi perang gitu. Jadi semua lini gitu ya. Jadi makanya saya katakan Iran memang udah siap gitu guys ya. Trump dan Netanyahu itu tampaknya salah perhitungan ketika melawan Iran kali ini. Benar nggak guys ya? Nah, jadi Iran sudah mempersiapkan betul, sedetail betul, karena hari ini yang terjadi sudah diperkirakan 2 dekade yang lalu oleh Iran. Bahkan ada di YouTube juga ceramah Syekh Imran Hussein soal nanti Amerika Israel itu akan menyerang Iran. Kita lupakan doktrin perang konvensional guys ya. Lupakan perang dunia kedua, pertempuran armada lawan armada. IRGC menciptakan sesuatu yang sama sekali berbeda, dan menurut saya ini cerdas banget. Ya guys ya. Kalau dulu kan perang Vietnam dengan Amerika kalah loh guys ya. Karena Amerika itu ya film Rambo, Sylvester Stallone, ya favorit kita juga ya kan. Anak-anak kelahiran 80-an, 90-an suka banget film-film itu ya. Jadi memang mereka jagonya di film-film. Kenyataannya apa? Di Vietnam kalah loh Amerika. Coba bayangkan, Vietnam waktu itu kan mengandalkan gerilya, perang gerilya, ya kan? Yang juga dilakukan oleh Jenderal Sudirman. Itu mereka bisa menang loh lawan Amerika. Bayangkan sekarang, ya kan? Iran, mereka punya rudal, ya kan? Mereka punya Selat Hormuz, ya kan? Itu yang luar biasa. Tentara yang jutaan kalau nggak salah gitu ya. Terus mereka juga drone-nya hebat-hebat. Wajar kalau dia sendirian loh guys ya. Iran itu sendirian melawan Amerika dan Israel. 2 negara adidaya saat ini. Apalagi ini kan, sedangkan lawan Vietnam aja Amerika kalah waktu itu. Hanya di film mereka menang. Bagaimana lawan ini? Jadi kalau kita perhatikan guys ya, dari awal ini perang terjadi, kan apalagi ini ada, ya saya nyambungkan juga gitu ya. Ada video debat Ustadz Ahmad dengan Abu Suhail ya, yang mengatakan ke Ustadz apa manfaat saya mendukung Iran. Nah gitu guys ya. Nah itu disekak habis oleh Ustadz Ahmad. Nah kita dengarkan videonya guys ya, di sini. Apa manfaat yang didapat dengan mendukung Iran, itu yang pertama. Dan apa kerugian yang didapat dari seperti saya yang anti Israel dan Iran? Mohon maaf. Baik, Masya Allah, ini pertanyaan bagus ya. Iya. Apa manfaatnya kita dukung Iran? Itu aja, ya. Saya jawab Ustaz. Kita ini umat yang bukan berbuat dan bergerak berdasarkan asas manfaat. Kita bergerak berdasarkan dalil. Dalilnya mana? Baik, saya tunjukkan. Sekarang dalil. Kalau terjadi
peperangan antara muslim dengan kafir, apakah boleh umat Islam meminta tolong kepada kafir lain untuk memerangi muslim? Ulama sepakat tidak boleh. Tidak boleh. Jadi kalau kita misalnya perang sama Malaysia, kita minta tolong ke Amerika, itu nggak boleh. Karena kita memerangi muslim, minta tolong kepada orang kafir. Kalau kita memerangi kelompok kafir, misalnya si Rewel, dengan meminta tolong kepada sama-sama kafir, boleh nggak? Nggak, antum belum nggak baca kitab berarti. Ulama berbeda pendapat. Madhab Dhahiri dan Maliki mengatakan tidak boleh. Kenapa? Nggak boleh kerjasama dengan orang kafir, karena orang kafir selalu membahayakan kita. Tapi jumhur mengatakan, Hanafi, Syafi'i, Hanbali, dan sebagian ulama madhab Maliki mengatakan boleh. Kenapa? Karena orang kafir membantu kita untuk kita ambil manfaatnya, dan mereka tidak boleh ngatur kita. Sekarang saya mau nanya, Iran itu kafir atau tidak dulu, Ustaz? Antum jawab tegas. Itu kafir, orang Iran kafir atau tidak? Saya menggunakan fakta ulama yang mengkafirkan Syiah. Oke, berarti Iran sebenarnya kafir. Oke, Untuk personalnya saya nggak beri seperti itu, tapi antum mengikuti secara fatwa Iran kafir. Syiah kafir. Semua Syiah kafir. Iya, tunjukkan. Ini takfir mutlak loh. Nah, sebentar. Enggak, tadi kan gini, saya nanya Iran kafir enggak? Antum mengikuti pendapat ulama yang mengkafirkan Syiah. Sekarang saya tanya, ulama mana yang antum rujuk yang menyebutkan kekafiran Syiah? Oke. Dengan jaminan, Ustaz, saya potong dulu. Dengan jaminan saya akan datangkan 2 kali lipat lebih banyak dari fatwa yang antum sampaikan. Ya, silakan, tolong sebutkan. Jadi ini kalau misalkan mau teng-teng-tengan, kuat-kuatan, banyak-banyakan, tetap kan kita sudah pahami bahwa yang bilang hanya sesat menyesatkan tuh memang mayoritas, sedangkan yang mengkafirkan kan sedikit. Sedikit. Iya itu. Tolong sebutkan ulama yang mengkafirkan semua Syiah. Oke. Ulama mana? Gak apa-apa, kita tunggu waktunya 5 menit. Saya akan siapkan ulama-ulama yang Tolong Gus supaya Jamaah harap tertibkan. tenang, Ini harap tenang dulu jamaah. ini di sini Ya. orang-orang yang baik, lurus ya. Jadi mohon Ya. maaf ya, jangan seperti Silakan itu. Abu Suhel di Ini bukan anak kecil kan? ya. Iya kan? Masalah jamaah nanti biar Ini seperti saya lagi mengajar anak sekolah jadinya kalau ada model-model begitu. Ya, silakan Abu Suhel biar mempersiapkan ya para jamaah, kita berikan kesempatan beliau untuk membuka data. Nanti saya kirim ke nomor siapa tadi? Ke Itu nomornya Ustadz Randi. Atau dari Abdul sini, Somad juga ada. Oh enggak Ustaz, antum tuh sebut aja kitab halaman berapa, Ana punya kitabnya, Ana punya Maktabah Syamilah. Ada 38.000 kitab yang ada di laptop Ana. Ana bisa langsung baca. Sabar Ustaz, sabar, maaf. Kelewatan dikit. Silakan jamaah, kopinya yang sudah ada di depan sambil dinikmati. Nanti kalau kopinya habis bisa bilang ke teman-teman takmir, insya Allah akan ditambah lagi. Ya, tenang saja. Sabar aja ya. Ya, sabar aja. Sabar enggak juga. Iya ya. Enggak enak. Habis kita. Ya. Dari awal kita secara ini aja lah, secara simpelnya aja lah gitu guys ya. Dari awal siapa yang memulai perang? Iran yang diserang lebih dulu. Sekarang yuk secara manusiawi lah. Kalau diserang tentu akan membalas dong, ya kan? Menjaga dong bangsa dan negaranya, bener nggak? Nah, jadi dari awal saja ini kan udah ketahuan kalau Amerika dan Israel lah yang lebih dulu menyerang Iran, ya kan? Nah, jadi wajar Iran membela diri, harkat, martabat dan bangsanya, ya kan? Iran ada Prabowo waktu itu menyinggung Iran keras kepala. Iya dong, iya dia harus keras kepala untuk mempertahankan bangsanya, ya kan? Diserang loh, ya kan? Harga diri loh, ya kan? Ah, itu satu dari awal, ya kan? Yang kedua, kita melihat secara manusiawi lah, ya kan? Gedung sekolah, ya, siswi berapa ratus orang yang meninggal, yang diserang, ya kan? Apapun pasti banyak orang yang menduga ini ada soal minyak lah, soal apalah, apapun itu kan tidak diperbolehkan. Masa negara ini yang sekarang sudah aman tentram dunia ini ada negara lain yang menginvasi negara lain juga gitu loh. Itu ikut campur tangan gitu ya. Urusan negara lain ingin mengganti rezim itu kan
campur tangan seperti kayak Venezuela. Gampang banget dia nangkap presiden Venezuela, ya kan? Ya kalau kita sebagai rakyat Venezuela tentu akan marah kan? Kok bisa ya pemimpin mereka ditangkap? Nggak tahu kalau kita sekarang di Indonesia ya kan guys ya. Nah itu sajalah dulu kuasa Tuhan guys ya. Kuasa Tuhan, propaganda yang disebarkan gitu ya. Ada yang terus ya menyalahkan Iran dengan propaganda Syiah segala macam. Udahlah ya. Sekarang secara manusiawi aja diserang lebih dulu mereka. Ya tentu wajar dong. Jadi wajar sekarang masih banyak penduduk dunia, khususnya di Indonesia ya kan, yang mendukung Iran. Mungkin hanya sebagian orang yang tidak mendukung Iran gitu loh. Ya. Dengan mendukung Iran tentu kita tidak menjadi Syiah ya kan? Ya kan? Cuma lagi akhirnya kan mulai terungkap nih guys ya. Suatu kebenaran itu mulai terungkap pelan-pelan, ya kan? Jadi kalau banyak ada beberapa influencer di Indonesia yang condong ya menyalahkan Iran ya, pengamat-pengamat yang tendensius ke Iran, itu seharusnya berkacalah gitu loh, melihatlah apa sebenarnya yang terjadi gitu loh. Dari awalnya aja kan udah kayak gitu. Benar nggak guys ya? Nah itu sahabat Indonesia. Jadi ini luar biasa. Ini strategi brilian, cerdas banget gitu dari Iran. Ya, dari rudal dia unggul, ya kan? Udara, ya kan? Rudal, drone gitu ya. Apalagi dia pamerkan juga itu di masyarakatnya, memamerkan rudal terbarunya gitu ya, yang paling canggih mungkin ya. Nah ini menandakan kalau Iran tuh benar-benar siap gitu ya. Kemungkinan perang ini akan terus berlanjut itu akan besar. Kecuali kalau Amerika, Israel memang udah mulai tidak punya kekuatan. Ini kan gencatan senjata ini kan dilakukan supaya untuk mengisi ulang amunisi-amunisi yang mungkin seperti kayak Tel Aviv gitu kan hancur luluh lantah, ya kan? Nah, jadi ketidakberdayaan mereka melewat gencatan senjata, diulurnya waktu. Entah nanti ini akan berakhir atau nanti akan ada serangan susulan lagi lainnya. Dan kita melihat ya Iran udah benar-benar udah siap guys ya. Udah siap dengan segala kemungkinan tipu daya yang terjadi. Oke? Harapan kita sih perang ini segera berakhir karena efeknya luar biasa. Ya kan? Apa? Di Indonesia minyak, ya kan? Pertamina tankernya itu belum juga bisa lewat, ya kan? Apalagi ini rame, krunya itu berasal dari India gitu ya. Itu gimana gitu loh, ya? Kok bisa, ya kan? Nah, emang orang Indonesia nggak bisa, kan nggak mungkin kan? Kayak gitu. Lalu sekarang kan minyak yang non subsidi udah naik, gitu kan? Harga-harga pokok juga udah mulai naik ya. Jadi efeknya tuh luar biasa, ya kan? Kita mengharapkan ini perang segera berakhir lah, ya kan? Mudah-mudahan Trump, Netanyahu benar-benar udah nggak berdaya, karena kalau mereka mulai tidak berdaya, tentu mereka tidak akan berani sok jago lah ya, ingin menyerang kembali Iran, ya kan? Oke, kita tunggu bagaimana update selanjutnya ya. Tetap stay tune di channel YouTube Endes Media guys ya. Thank you for your attention. One more time, don't forget to subscribe, like, comment, and share. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.